Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pada hari ini yang berjudul e-commerce infrastruktur, the internet, web, dan mobile platform. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Hani Khofifah Marwah. Saya Lia Kurniasi. Saida Frida. Dan satu rekan kami lagi, Widya Pujiya Lestari. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja pembahasan pada hari ini. Langsung saja kepada Widya, dipersilahkan. E-commerce infrastructure, the internet, web, and mobile platform. E-commerce infrastruktur merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Framework e-commerce, 5 area pilar pendukung atau yang biasa disebut sebagai framework e-commerce, yaitu yang pertama ada people, penjual, pembeli, perantara, spesialis, supply, dan pihak lain yang termasuk dalam area pendukung utama. Yang kedua, polisi, yaitu peraturan legal maupun regulasi lainnya seperti perlindungan privasi dan kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah, termasuk sehubungan dengan standar teknis yang ditetapkan pemerintah pembuat ketetapan. Yang ketiga ada marketing. Marketing advertising, yaitu seperti biasa bisnis lainnya. E-commerce juga membutuhkan dukungan marketing dan advertising khususnya pada transaksi online B2C di mana pembeli dan penjual tidak saling mengenal. Contohnya market research, promosi isi web. Yang keempat, support service. Banyak servis yang dibutuhkan dalam e-commerce, mulai dari kejelasan isi web, pembayaran sampai pengiriman barang. Yang terakhir, business partnership. Penggabungan usaha, pertukaran, dan kerjasama bisnis merupakan hal biasa dalam e-commerce. User pada e-commerce ada 5, yaitu ada merchant, perusahaan yang menyediakan e-commerce sebagai media komunikasi dan informasi lainnya. Yang kedua, provider, perusahaan yang menyediakan server dan alamat untuk menempatkan e-commerce dan mengatur hubungan antara merchant dan customer. Yang ketiga, fasilitator, perusahaan yang menyediakan fasilitas jaringan e-commerce. Yang keempat, ada bank, yaitu lembaga yang menyediakan fasilitas pembayaran untuk transaksi pada e-commerce. Yang terakhir, ada consumer, masyarakat yang mengakses e-commerce dan memanfaatkannya sebagai sumber informasi bisnis dan jasa serta melakukan transaksi pembelian. Infrastruktur e-commerce
menjalankan e-commerce diperlukan beberapa servis atau infrastruktur yang mendukung pelaksanaan e-commerce. Yaitu Internet Chain didefinisikan sebagai pertukaran data antar komputer antar berbagai organisasi. Suatu informasi terstruktur dalam format yang standar dan bisa diolah oleh komputer. Yang kedua, digital currency memungkinkan user memindahkan dananya secara elektronik dalam lingkungan kerja tertentu. Yang ketiga, electronic catalog, aplikasi di internet dan merupakan komponen utama dari sistem e-commerce. E-katalog merupakan antarmuka atau interface grafis yang pada umumnya berbentuk halaman www dan yang menyediakan informasi tentang penawaran produk dan jasa. Yang keempat, intranet dan extranet. Kemampuan fitur standar intranet dalam perusahaan pada umumnya memiliki 4 kemampuan dasar: email, online publishing, online search, dan application distribution. Model 5 lapis infrastruktur e-bisnis, yaitu lapisan aplikasi atau layanan e-bisnis. Ada CRM, SCM, dan data mining. Lapisan perangkat lunak sistem, ada perangkat lunak web browser, web server, jaringan, dan DBMS. Lapisan transport atau jaringan, yaitu ada standar transport atau jaringan TCP atau IP. Lapisan penyimpanan magnetik, backup, optik, RAM. Lapisan data atau konten, yaitu konten web, intranet, extranet, internet, data pelanggan, dan data transaksi. Dan terakhir, data clickstream. Aplikasi e-bisnis tertentu mengakses informasi sensitif perusahaan sehingga akses harus dibatasi. Informasi terbatas hanya untuk kalangan sendiri, yaitu internet. Akses informasi diperluas ke kalangan tertentu di luar organisasi, yaitu eksternet. Penerapan intranet secara umum, intranet digunakan untuk menyebarkan informasi secara internal. Web-based intranet biasanya digunakan untuk menyediakan akses ke aplikasi bisnis yang biasanya diakses menggunakan program-program aplikasi yang berbeda-beda. Contoh pemanfaatan intranet: direktori informasi staf, direktori prosedur atau manual pekerjaan, portal informasi produk, buletin perusahaan, pengiriman pesan internal, pengajuan cuti, pengajuan pemakaian sumber daya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Ada penerapan extranet. Secara umum, extranet digunakan untuk menyediakan layanan online yang dibatasi pada pihak tertentu yang biasanya merupakan konsumen, pelanggan, dan mitra bisnis. Manfaat extranet ada pertukaran informasi, pemrosesan pesanan dan distribusi, pelayanan pelanggan, dan penghemat biaya. Contoh pemanfaatan extranet: yang pertama ada koneksi antara terminal point of sale di pihak penjual dengan sistem pengiriman pemasok. Yang kedua, layanan akses informasi produk kepada distributor. Ketiga, pertukaran dokumen proyek antara perusahaan dengan terminal. Kemudian ada flowchart mengenai firewall dalam infrastruktur komputer. Selanjutnya ada aplikasi-aplikasi internet. Yang pertama ada World Wide Web atau disingkat dengan WWW.
karakteristik yang pertama, adanya hyperlink yang memungkinkan pengguna berpindah dari satu dokumen atau website ke dokumen atau website lain. Kemudian ada pemformatan dokumen secara luas, memungkinkan dibaca dengan berbagai peralatan. Kemudian yang ketiga, adanya gambar atau animasi, dan yang terakhir memungkinkan interaksi via web form. Selanjutnya ada manfaat web bagi bisnis. Yang pertama, menyediakan lingkungan grafis dan multimedia. Yang kedua, standarisasi alat bantu akses dan pertukaran informasi. Selanjutnya, ada Web 2.0. Web 2.0 merujuk kepada teknologi yang baru memfasilitasi perilaku tertentu dari pengguna sewaktu online. Karakteristik Web 2.0 mendorong partisipasi, mendorong pembuatan konten oleh pengguna, mendorong penilaian terhadap konten dan layanan online, pertukaran dana antar situs melalui standar data berbasis XML menggunakan pendekatan teknologi interaktif atau responsif ajak atau asinkronus, JavaScript, dan XML. Selanjutnya ada gambaran mengenai Web 1.0 dan Web 2.0. Selanjutnya ada electronic mail atau email. Email telah dikenal lebih dari 30 tahun sebagai metode pengiriman dan penerimaan pesan elektronik. Nah, saat ini, email sangat vital untuk komunikasi bisnis baik secara internal dan eksternal. Email biasanya digunakan dengan pertama, program email khusus seperti Microsoft Outlook. Yang kedua, program email khusus yang terintegrasi pada groupware perusahaan seperti Microsoft Exchange. Kemudian ada web-based email seperti Yahoo Mail, ataupun Gmail. Pengelolaan email merupakan isu penting dalam e-bisnis. Selanjutnya ada Voice of IP atau VoIP. VoIP merupakan transmisi suara jaringan TCP atau IP. Manfaat VoIP yang pertama untuk menghemat biaya, yang kedua klik to call, yang ketiga call forwarding and conference, yang keempat unified messaging atau pengiriman pesan terpadu, yang kelima hot desking atau panggilan disampaikan ke lokasi login, dan yang terakhir kontrol biaya. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Hani Hopi. Materi selanjutnya yaitu pilihan implementasi POIP. Dalam pilihan implementasi POIP ada peer-to-peer, contohnya Skype, hosted service, mengganti keseluruhan sistem telepon, dan meningkatkan kemampuan sistem telepon yang ada untuk menggunakan VoIP. Yang selanjutnya adalah Release Simple Syndication RSS. RSS adalah aplikasi internet untuk mempublikasikan dan mempertukarkan konten terbaru dengan XML. Contohnya entry blog dan berita. Dokumen RSS yang juga disebut web feed mencakup teks penuh atau ringkasan konten dan mendata seperti tanggal publikasi dan siapa pembuatnya. Selanjutnya, web feed dapat dimanfaatkan pengguna untuk mengetahui setiap ada perbaruan konten pada website tertentu. Secara praktis, RSS memungkinkan dua hal. Yang pertama, konten disindikasikan atau disajikan pada suatu situs yang sebenarnya berasal dari situs lain. Yang kedua, menyajikan pesan kepada pelanggan RSS. RSS feed biasanya diterima dengan program khusus seperti RSS Reader atau Feeder. RSS merupakan daya tarik sekaligus tantangan bagi email marketer. Selanjutnya,
Selanjutnya, Saya lagi loading. selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu standar-standar internet. Ada tampilan kan gambar dari data ke data. Data itu part of email for web page. Selanjutnya TCP, package breakup, dan recommended data into atau or from package. Selanjutnya ke IP package, addressing information. Gambar yang tertera di situ adalah protokol TCP atau IP. HTTP atau URL dan nama domain. HTTP adalah standar komunikasi yang memungkinkan web browser dan web server untuk transfer permintaan dan penyampaian halaman web dan konten web lainnya. URL adalah nama teknis alamat web. Secara umum, alamat web ke file HTML berbentuk seperti HTTPS www titik nama atau garis strip domain titik extension atau garis miring nama strip file HTML. Nama domain merujuk ke nama web server dan extension-nya menunjukkan tipe domain. Tipe domain terdiri dari GTLD Global Top Level Domain. Contohnya .com, .org, dan .net. CCTDL Country Code Top Level Domain, contohnya ID, SG, dan UK. Di Indonesia, nama domain CCTDL dikelola oleh Pandi, pengelola nama domain Internet Indonesia. HTML Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa markup untuk halaman web. File HTML biasanya memiliki ekstensi HTML atau HTM. Standar HTML ditetapkan World Web Consortium atau www.w3.org dalam rangka menjamin agar setiap halaman web yang ditulis sesuai standar akan memiliki tampilan yang sama di setiap web browser. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ida. XML yaitu Extensible Markup Language. XML adalah standar pertukaran data terstruktur. Yang pertama, HTML murni untuk penyajian data. Yang kedua, XML bukanlah pengganti HTML. Implementasi XML biasanya terdiri dari tiga bagian, yaitu dokumen XML, yang kedua dokumen tipe definition atau DTD,
DTD, mendefinisikan item data. Yang ketiga, stylised XLL, XSL, menggunakan tag HTML untuk menginstruksikan kepada browser bagaimana tampilan data dalam file XML yang tersimpan dalam file berbeda. Mengelola infrastruktur e-business. Aplikasi silent, elemen infrastruktur yang butuh pengelolaan, yaitu aplikasi silent, aplikasi klien, aplikasi yang terintegrasi dengan mitra dan perantara, manajemen jaringan eksternal atau internal, itu pengembangan aplikasi, server web, manajemen data, aplikasi dan data sistem berjalan, server basis data korporat, manajemen jaringan internal, yaitu internet. Dalam manajemen jaringan eksternal, isu-isu yang ada seperti kualitas aplikasi sisi klien, hosting aplikasi eksternal, integrasi dengan sistem mitra, mutu koneksi ekstra atau internet melalui ISP. Dalam manajemen jaringan internal, isu-isu yang ada seperti platform, pengembangan aplikasi, manajemen konten dan basis data, mutu aplikasi sisi server, dalam hal layanan, kinerja, ketersediaan, dan antarmuka, itu integrasi e-business dan sistem berjalan. Aplikasi kontrol untuk mengawasi tingkat layanan, kualitas sumber daya manusia yang mengakses ke layanan internet dan intranet. Isu utama dalam pengelolaan infrastruktur e-business. Isu utamanya jenis aplikasi e-business apa yang dikembangkan, yaitu contohnya manajemen rantai pasok, e-procurement, pemesanan secara online, manajemen hubungan pelanggan. Teknologi apa yang digunakan, yaitu contohnya email, pemesanan berbasis web. Bagaimana mewujudkan mutu layanan dalam aplikasi, yaitu persyaratannya adalah sesuai dengan bisnis, aman, cepat, tersedia, dan tidak mengandung kesalahan. Di mana aplikasi ditempatkan, yaitu internal atau eksternal. Integrasi aplikasi, yaitu integrasi solusi e-business dengan sistem berjalan, sistem mitra, sistem perdagangan, bisnis ke bisnis, dan perantara. Platform akses yang didukung, teknologi dan standar pengembangan apa yang digunakan, yaitu akses mobile, IPTV, contohnya PHP, ASP, NET, sama Cloud Fusion. Bagaimana mengelola mutu, data, dan konten, yaitu bagaimana data dan konten diperbaharui sehingga senantiasa terbaru, akurat, mudah ditemukan, dan mudah dipahami. Bagaimana mengelola akses pegawai ke internet, yaitu staf dapat memboroskan waktu ataupun melanggar peraturan ketika menggunakan internet. Yang terakhir, bagaimana data diamankan, yaitu data dan konten dapat terhapus ketika terjadi kesalahan. Mengelola infrastruktur sistem, yaitu lapisan perangkat lunak sistem. Ada 2, standarisasi OS, web browser, login, dan web server. Yang kedua, standarisasi, mengurangi jumlah permintaan, dukungan, dan perawatan, serta mengurangi biaya pengadaan. Lapisan transfer atau jaringan, yaitu penerapan e-business pada internet, eksternet, atau internet. Pengelolaan jaringan secara mandiri atau dialihdayakan. Yang terakhir, standarisasi perangkat keras jaringan.
Lapisan penyimpanan yaitu pengelolaan penyimpanan secara internal atau eksternal. ISP, Internet Service Provider. ISP adalah penyediaan akses ke internet. Fungsi ISP menyediakan hubungan ke perusahaan atau perorangan agar mereka dapat mengakses internet, menyediakan jasa website hosting agar perusahaan atau pengguna lain dapat mengaksesnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih ISP yaitu metode koneksi, dial-up, broadband, dan sebagainya. Kelajuan akses, KBPS atau MBPS, ketersediaan, service level agreement atau keamanan. Mengelola akses pegawai ke internet. Isu pengelolaan akses pegawai ke internet dari sudut pandang pemberi kerja, yaitu perangkat keras dan lunak yang disediakan untuk keperluan pekerjaan digunakan untuk keperluan pribadi sehingga mengurangi produktivitas. Pengawasan penggunaan informasi memunculkan isu hukum. Pengawasan akses internet mencakup pemeriksaan akan adanya penggunaan email untuk keperluan pribadi, penggunaan email yang tidak sepantasnya, penggunaan website untuk keperluan pribadi. Membangun aplikasi e-commerce. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan perusahaan dalam membangun aplikasi e-commerce, yaitu mendaftarkan diri sebagai internet micet akun, web hosting, memperoleh sertifikat digital dan lembaga perisai, mencari provider yang menyediakan transaksi online, membuat atau membeli software e-commerce. Kelebihan, keuntungan, dan kekurangan e-commerce. Kelebihan e-commerce, yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pemasaran. Yang kedua meningkatkan daya saing perusahaan. Yang ketiga menggantikan konsep manual. Yang keempat memudahkan bagi calon pembeli untuk melakukan pembelian produk, khususnya produk yang sulit dicari atau jauh dari tempat tinggal. Yang terakhir, dalam melakukan transaksi melibatkan institusi lain, sehingga menguntungkan bagi institusi itu. Kekurangannya, produk yang dijual tidak semuanya ditentukan, penjelasan produk kurang jelas, harga terkadang tidak sesuai, produk kurang dikenal oleh masyarakat, kurang aman dalam melakukan transaksi, dan tampilan produk kurang jelas. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apabila ingin bertanya, silahkan ketik pertanyaannya dan kirim di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.